pertama ada pengertian Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC adalah sebuah sistem manajemen strategis yang membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi menjadi tindakan nyata. Melalui BSC, kinerja perusahaan dapat diukur secara seimbang, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan, dari aspek internal maupun eksternal, serta mencakup jangka pendek sampai jangka panjang. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1992. Mereka menilai bahwa metode lama seperti benchmarking tidak lagi cukup untuk menilai kinerja secara menyeluruh. Karena itu, Balance Scorecard hadir sebagai solusi yang membuat perusahaan bisa memantau kinerja secara lengkap, sekaligus membantu karyawan memahami strategi perusahaan agar dapat dijalankan dengan lebih efektif. Secara sederhana, BSC memiliki 3 fokus utama. Pertama, mengidentifikasi visi dan misi organisasi. Kedua, menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, menganalisis kinerja dari berbagai perspektif agar perusahaan dapat melihat gambaran hasil akhir secara lebih jelas. Dengan 3 fokus ini, Balance Scorecard tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses yang terjadi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi utama Balance Scorecard untuk bisnis. Yang pertama yaitu mempermudah komunikasi mengenai target yang ingin perusahaan capai. Yang kedua, membuat strategi lebih terstruktur. Yang ketiga, menentukan prioritas pada proyek, produk, hingga layanan perusahaan. Yang keempat, menciptakan strategi untuk menyesuaikan tugas dan pekerjaan untuk setiap divisi. Yang terakhir yaitu mengukur dan memantau perkembangan dan kemajuan dari strategi agar tetap berjalan. Selanjutnya yaitu siapa saja yang bisa menggunakan Balance Scorecard. Balance Scorecard menjadi alat manajemen yang bisa digunakan oleh berbagai perusahaan dari berbagai industri, bisa menggunakan BSC untuk menilai kinerjanya. Hanya saja BSC lebih sering digunakan oleh kepala departemen atau divisi dan pimpinan perusahaan tingkat eksekutif. Efektivitas penggunaan BSC terlihat dari integritas dan dukungan penuh dari anggota tim. Itulah pentingnya menyampaikan dan mengintegrasikan strategi dalam BSC kepada setiap karyawan. Manajemen apapun perlu mengimplementasikan BSC dalam setiap proses bisnisnya agar kinerja perusahaan berjalan efisien. Selanjutnya ada contoh dari Balance Scorecard. Berikut adalah tabel contoh dari Balance Scorecard yang sederhana. Yang pertama itu ada perspektif keuangan. Objektifnya itu meningkatkan pendapatan. Tujuan dari perspektif keuangan itu pendapatan bersih sebesar 10%. Dan indikatornya adalah laporan keuangan, serta inisiatifnya yaitu menyediakan metode pembayaran baru. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Objektif dari perspektif pelanggan itu adalah tingkat pembelajaran pelanggan tinggi. Tujuannya adalah peningkatan penjualan 15% dari bulan sebelumnya. Indikatornya menggunakan invoice penjualan dan inisiatifnya yaitu penyediaan pakai bundling. Yang ketiga ada perspektif proses internal. Objektifnya yaitu menawarkan saluran penjualan yang baru. Tujuan dari perspektif proses internal adalah 30% penjualan berasal dari saluran baru. Indikator yang digunakan yaitu presentasi penjualan dari saluran baru. Dan inisiatifnya adalah membuka cabang online di aplikasi e-commerce. Dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Objektifnya yaitu memiliki tenaga penjualan dengan skill yang mumpuni. Tujuannya adalah pelatihan tim penjualan. Indikator yang digunakan yaitu sertifikat yang diperoleh tim penjualan. Dan inisiatifnya adalah mengadakan pelatihan tim penjualan oleh mentor yang ahli. Selanjutnya ada keunggulan Balance Scorecard. Yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk menyatukan data ke dalam satu laporan. Artinya yaitu Balance Scorecard ini dapat mengintegrasikan berbagai jenis data, keuangan dan non-keuangan dalam satu sistem pelaporan. Dengan demikian, manajemen dapat melihat kinerja perusahaan secara menyeluruh
tidak hanya dari sisi keuangan tapi juga dari proses, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua ada memberikan informasi manajemen mengenai layanan dan kualitas perusahaan. Artinya yaitu dengan melalui perspektif pelanggan dan proses bisnis internal, Balance Scorecard membantu manajemen menilai kualitas layanan, tingkat kepuasan pelanggan, serta efektivitas proses operasional. Informasi ini penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi perusahaan. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas, perusahaan dapat mengidentifikasi pemborosan, memperbaiki proses kerja, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih efisien dan terarah. Lalu selanjutnya ada cara mudah untuk membuat balance scorecard. Yang pertama itu menentukan dan menetapkan visi perusahaan. Visi perusahaan menjadi arah utama dalam penyusunan balance scorecard. Visi ini menjelaskan tujuan jangka panjang perusahaan dan menjadi dasar dalam menetapkan strategi dan indikator kinerja. Yang kedua ada menentukan tujuan strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran dari visi perusahaan ke dalam sasaran yang lebih spesifik. Tujuan ini biasanya disusun berdasarkan 4 perspektif balance scorecard, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga yaitu menganalisis faktor kunci kesuksesan perusahaan. Faktor kunci kesuksesan adalah hal-hal utama yang harus dicapai agar tujuan strategis perusahaan berhasil, seperti kualitas produk, kepuasan pelanggan, efisiensi biaya, atau kompetensi karyawan. Yang keempat ada menetapkan Key Performance Indicator atau KPI. KPI digunakan untuk mengukur keberhasilan setiap tujuan strategis. Indikator ini harus jelas, terukur, dan relevan agar kinerja perusahaan dapat dipantau secara objektif. Dan yang terakhir ada menentukan target, rencana, dan tindakan. Pada tahap ini, perusahaan menetapkan target kinerja, menyusun rencana kerja, serta menentukan tindakan nyata yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Tahap ini memastikan balance scorecard dapat diterapkan secara efektif dalam operasional perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh balance scorecard. Yang pertama itu ada perspektif finansial. Perspektif ini menilai apakah perusahaan mampu berkembang secara finansial, fokusnya pada nilai, pertumbuhan, dan produktivitas. Indikatornya, pertumbuhan pendapatan yang menguntungkan, yaitu perusahaan dapat meningkatkan pendapatannya sambil tetap menjaga keuntungannya. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Perspektif ini melihat bagaimana perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan dan bagaimana tingkat kepuasan mereka. Indikatornya, kesenangan pelanggan dan kepuasan karyawan, karena kepuasan pelanggan biasanya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis. Perspektif ini menilai kualitas mekanisme kerja di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Indikatornya, keunggulan operasional yaitu proses internal yang berjalan cepat, efisien, dan menghasilkan output berkualitas tinggi. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini berfokus pada peningkatan kemampuan perusahaan melalui pengembangan karyawan, pemanfaatan teknologi, dan kerja tim. Indikatornya, pengembangan organisasi dan dukungan IT yang memastikan perusahaan mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus meningkatkan kompetensi internal. Selanjutnya di sini ada studi kasus. PT XL Axiata menerapkan balance scorecard sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan secara menyeluruh. Berdasarkan penelitian dari jurnal Ekonomi Efektif, PT XL Axiata menggunakan 4 perspektif utama dalam balance scorecard. Dari perspektif keuangan, perusahaan menilai kinerjanya melalui indikator seperti profitabilitas dan efisiensi biaya. Dari perspektif pelanggan, perusahaan menilai tingkat kepuasan dan loyalitas bisnis internal. XL Axiata mengevaluasi kecepatan layanan, kualitas jaringan, dan proses operasional agar pelayanan lebih baik dan lebih stabil. Sementara pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan menilai kemampuan karyawan,
pelatihan, motivasi, serta inovasi yang dijalankan untuk mendukung perkembangan jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Excel Axiata berada pada kategori memuaskan, baik dalam perspektif keuangan, pelanggan, proses internal maupun pembelajaran dan pertumbuhan. Hal ini membuktikan bahwa balance scorecard membantu manajemen memahami kinerja perusahaan, tidak hanya dari sisi laba tetapi juga kualitas layanan dan kesiapan SDM. Kesimpulannya, balance scorecard adalah alat manajemen strategis yang membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi menjadi tindakan yang terukur melalui 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui pendekatan yang seimbang, BSC memudahkan perusahaan dalam menyusun strategi, mengomunikasikan tujuan, menentukan prioritas, dan memantau kinerja secara menyeluruh. Dengan penerapan yang tepat, BSC mampu meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta kemampuan organisasi untuk berkembang secara berkelanjutan.